Hanya dengan perjalanan singkat dari Jakarta, kita bisa menemukan keindahan alam yang masih sangat bagus. Ombak-ombak kecil berlarian ke tepian, berpadu dengan semilir angin yang sepoi-sepoi yang membawa ketenangan di hati. Meskipun perjalanan sempat ditemani rintik-rintik hujan, tak sedikit pun menyurutkan langkah karena sesampainya di sini semua terbayar lunas oleh pesona laut yang biru dan deretan pulau yang memanjakan mata. Laut biru jernih membentang sejauh mata memandang, dihiasi pulau-pulau kecil yang seakan mengundang untuk dijelajahi. Dan tempat ini di mana alam berbicara lewat keindahannya dan setiap hembusan angin membawa kedamaian. Selamat datang di Pulau Harapan. Halo guys, selamat pagi. Sekarang menunjukkan pukul jam 4. Jadi saya sudah bangun dan saya kan sudah berkemas tadi. Jadi saya akan menuju ke TKP untuk ketemu sama teman-teman. Oke. Terus ikuti perjalanan saya guys ya. Oke guys, jadi saya sudah sampai di tempat tujuan untuk pertemuan sama teman-teman. Nah, kondisi sekarang masih gelap gulita karena sekarang menunjukkan pukul jam 4 subuh ya guys ya. Jam 4 subuh. Lagi tunggu si Sabtu dulu, raja jalanan yang mau datang. Oke guys, jadi kita sekarang sudah di tol. Arah kita dari Bekasi ya. Kita menuju ke Muara Angke. Sekarang udah masuk dalam tol. Ikuti perjalanan kita terus ya. Jangan di skip. Oke guys, jadi kita sudah datang di Pelabuhan Muara Angke ya, di Jakarta Utara. Oke guys, jadi saya sekarang sudah sampai di Muara Angke ya, untuk pelabuhannya. Jadi beginilah kondisinya Muara Angke. Banyak orang juga lagi pada antri. Jadi kita jalan-jalan dulu, kita keliling, lihat suasana seperti apa di sini ya. Ini sekitar jam 6 pagi ya. Nah beginilah kondisinya sekarang. Jam 6 pagi. Jadi guys ya, kita akan antri tiket dulu ya guys. Pelabuhan Muara Angke dipenuhi hiruk-pikuk wisatawan yang datang silih berganti, membawa semangat liburan yang terpancar jelas di wajah mereka. Suasana ramai dengan suara obrolan, gelak tawa, dan derap langkah yang berbaur dengan riuhnya aktivitas di pelabuhan. Dengan penuh antusias, mereka menanti giliran sambil mengantri dengan tertib di pintu masuk yang telah disediakan. Bersiap untuk memulai petualangan mereka menuju destinasi yang dituju. Oke guys, jadi kita scan barcode dulu. Harus ada barcode-nya ya, biar semua. Itu sekalian. Halo guys, kita sudah melewati scan tadi ya. Jadi kalian kalau mau ke penyeberangan di dermaga ini, kalian harus scan barcode dulu ya. Kalau tanpa scan barcode, kalian nggak bakalan bisa masuk. Nah, inilah dermaganya, keren banget loh, bagus banget loh. Kondisinya seperti ini. Ya, ternyata bukan cuma kita ya, banyak banget nih yang mau liburan. Nah, beginilah kondisinya lagi di mana nih? Ruang tunggu ini. Jadi kita langsung ke kapalnya aja ya. Kita cari dulu jalannya lewat mana ya. Ini ya. Nah, ini ruang tunggu. Jadi kita langsung masuk ke kapalnya aja guys ya. Baiklah guys, jadi saya sudah datang di dermaganya. Tinggal saya cari kapalnya yang mana dulu ya. Kita cari kapalnya dulu yang mana. Nah, beginilah kondisi kapalnya. Nah, kondisi dermaganya. Muara Angke. Sekali lagi ya Bu ya.
Oke, kita nyebrang sekali lagi ya. Halo guys, jadi kita sudah sampai di Muara Angke ya kita ya. Jadi kita berangkatnya sekitar jam 8 pagi. Kondisi sekarang jam berapa sekarang, Dok? Jam 7 lebih ya? Jam berapa? Jam 6.55. Jam 7. Berarti sekitar 1 jam lagi kita akan berangkat ya. Beginilah kondisi sekarang. Boleh dilihat di situ. Kondisi sekarang dari Muara Angke. Ternyata bukan cuma kita ya, rame banget itu, banyak banget orang-orang di sini yang mau berangkat ke pulau-pulau. Beginilah kondisi di dalam kapal. Kapal ini memiliki 2 lantai. Dan saat ini kita berada di bagian atas. Suasana cukup ramai dengan banyak orang di sekitar. Sebagian besar tampaknya adalah wisatawan yang sedang menikmati liburan mereka. Suara obrolan dan tawa terdengar di berbagai sudut, menambah kesan meriah di dalam kapal. Kami berangkat sekitar pukul 8.30 pagi. Saat kapal mulai bergerak, angin laut terasa sejuk menerpa wajah, memberikan sensasi yang menyegarkan. Perjalanan ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam, tergantung pada kondisi cuaca dan ombak. Awalnya perjalanan terasa nyaman. Kapal melaju tenang di atas permukaan laut. Tiba-tiba langit yang tadi biru menjadi gelap. Tak lama kemudian rintik hujan pun mulai turun, semakin lama semakin deras. Kami yang berada di lantai atas tak bisa menghindar basah oleh hujan yang turun tanpa ampun. Suasana yang awalnya riang berubah menjadi sedikit panik. Beberapa orang berlari mencari tempat berteduh, sementara yang lain hanya bisa pasrah tertawa kecil sambil merapatkan jaket atau menggunakan tas sebagai pelindung dari hujan. Namun, seperti semua hal dalam perjalanan, hujan pun akhirnya mereda. Langit perlahan kembali cerah dan suasana di kapal mulai santai lagi. Beberapa orang penumpang yang tadinya panik kini mulai menikmati perjalanan kembali. Bahkan ada yang tertidur pulas, seolah hujan tadi hanyalah mimpi singkat di tengah perjalanan. Tak lama setelahnya, kami melihat daratan di kejauhan, pulau yang menjadi tujuan kami. Perlahan tapi pasti, kapal mendekati dermaga dan suasana di kapal kembali bersemangat. Semua orang bersiap-siap, penuh antusiasme untuk menjelajahi pulau yang telah lama kami nantikan, yaitu Pulau Harapan. Oke guys, jadi kita sudah sampai di Pulau Harapan. Beginilah kondisinya ya dari Pulau Harapan. Orangnya ramai banget. Ada yang datang dan ada yang pulang juga. Tuh. Karena kondisi lagi libur lebaran ya, jadi suasananya ramai banget ya. Oke guys, kita mau cari penginapan dulu yang telah disediakan. Tuh, ramai banget kan. Ini karena bertepatan momen lebaran Idul Fitri hari kedua, jadi suasana tuh ramai banget. Dan ada yang datang dan ada yang pulang ke Jakarta. Oke guys, jadi sekarang sudah di titik kumpul di Pulau Harapan, ada tulisan Pulau Harapan. Jadi kita mau ke penginapan dulu ya, penginapan yang telah disediakan dari Open Trip. Beginilah kondisinya di Pulau Harapan ini, biar teman-teman bisa lihat semua kondisi seperti ini. Oke guys, kita sudah mau sampai di tempat ini ya. Tempat penginapan, ada tulis itu selamat datang. Kami dibawa menuju ke penginapan yang telah disediakan. Tempatnya menyerupai rumah kontrakan 2 lantai seperti yang bisa kamu lihat ya. Area di penginapan ini cukup luas dengan halaman yang lapang, dilengkapi dengan 4 meja dan banyak bangku untuk bersantai. Menariknya terdapat juga sebuah warung kecil yang ada di depan seperti yang kamu lihat. Guys, jadi kita kamarnya di atas ya, nomor 3. Nah, jadi kalau buat cewek di bawah, kalau cowok kita di kamar 3. Jadi kita bareng-bareng.
Wow. Ini dapat satu kasur. 2 tingkat. Oh, ini satu kasur gede. Ya udah. Kamar mandi. Sabto. Halo guys, jadi saya sudah datang di tempat penginapannya atau tempat tidur kita. Nah, kamar kita di sini ya. Di sini kita ada berenam orang, yaitu cowok semua. Kalau cewek itu bagian bawah, cowok bagian atas di sini. Nah, di sini satu dan di bawah satu, dan di sebelah ada 2 kasur, bisa muat sampai 4 orang cowok. Untuk saya sendiri, saya pilihnya ini yang di bawah aja. Capek banget tuh, enak banget di sini. Nah, udah dulu sama teman-teman ya. Untuk open tripnya itu 2 hari 1 malam. Biayanya itu 360.000. Jika kamu mau silakan ya. Banyak kodenya. Jika mau saya akan tulis nomor handphonenya di kolom deskripsi di bawah. Ya. Sebentar lagi kita akan makan. Kita tunggu makanan datang, itu udah gratis semua ya. Makan datang kita baru jalan-jalan lagi. Oke guys, jadi kita makan dulu guys ya. Ada pisang, ada sayur asem, ada nasi, ada bawang, ada ikan. Di laut pas ada ikan. Kalau di laut ada sapi, nggak mungkin. Jadi kita makan dulu guys ya. Sebelum berangkat menjelajahi pulau-pulau, saya dan teman-teman memilih untuk makan siang dulu di halaman. Anginnya sepoi-sepoi, suasana santai dan makanan tersaji bikin makin semangat. Ngobrol, bercanda, dan menikmati hidangan bareng-bareng. Jadi, momen yang seru sebelum perjalanan dimulai. Dengan perut kenyang dan hati senang, perjalanan nanti pasti lebih nyaman. Dan di tempat ini juga kami bertemu dengan teman-teman baru yang ada di depan saya. Orangnya lucu dan asik. Langsung nyambung ngobrolnya, bikin suasana makin hidup. Dengan perut kenyang, hati senang, dan teman baru, perjalanan nanti pasti lebih menyenangkan. Oke guys, jadi kita beres makan, kita nyudut dulu ya sama kopi. Kalau ngopi tanpa nyudut kayaknya kurang lengkap. Kenyang guys. Sebentar lagi kita udah beres makan, kita langsung jalan-jalan. Setelah beristirahat sejenak dan menyantap hidangan yang mengisi tenaga, kami kembali bersiap melanjutkan perjalanan. Udara terasa segar dan semangat mulai menyala lagi di antara rombongan. Bersama 16 teman lainnya dan didampingi oleh 2 orang pemandu yang berpengalaman. Kami menyusuri jalan yang sama seperti kami datang ke penginapan tadi. Meskipun jalur sudah familiar, suasana terasa berbeda. Lebih tenang, lebih fokus. Seolah-olah menyambut langkah-langkah kami menuju petualangan berikutnya. Kami pun segera menaiki sebuah kapal mini yang telah disiapkan untuk membawa kami menuju pulau yang dituju. Kapal itu mungkin kecil, tapi cukup kokoh untuk mengarungi laut yang tenang di siang ini. Oke guys, saya sudah berada di pulau. Jadi kita akan jalan-jalan dulu ya. Jalan-jalan untuk melihat pulau yang ada di sekitar Kepulauan Seribu. Kapal mini ini membawa kami menyusuri gugusan pulau-pulau yang memukau, menyajikan pemandangan alam yang luar biasa indah. Sepanjang perjalanan kami ditemani hembusan angin sepoi-sepoi yang menenangkan, seolah membelai wajah kami dengan kelembutan. Tawa dan senyum bahagia dari teman-teman yang menambah kehangatan dalam setiap momen yang kami lewati bersama. Laut yang biru jernih memantulkan cahaya matahari dengan gemerlap yang menenangkan. Sementara garis pantai yang mendekat tampak menyambut kedatangan kami dengan keramahan alamnya. Suasana ini bukan hanya menyegarkan tubuh, tetapi juga menyejukkan hati dan pikiran. Sebuah pengalaman yang sederhana namun sangat bermakna, mengajarkan kami untuk menikmati setiap detik perjalanan dan menyukuri keindahan ciptaan yang Maha Kuasa.
guys, jadi kita sudah nyampe di sini. Ya, di sini di pulau yang kecil. Ini rame banget nih, ada kayak banana. Nih, boleh kalian lihat tuh, ada banana lebut tuh. Keren banget kan, ada jet ski juga, pokoknya keren banget deh. Ya, ikuti perjalanan saya. Let's go! Dan kami telah tiba di pulau yang menjadi tujuan kami. Setelah menempuh perjalanan di atas perahu yang cukup menyenangkan, kini saatnya kami bersama seluruh rombongan untuk meninggalkan perahu dan bersiap melangkah ke daratan. Suasana begitu tenang dengan semilir angin laut yang menyambut kedatangan kami di tepi pantai. Di momen ini, saya melihat ekspresi bahagia dan penuh antusiasme terpancar dari wajah para peserta. Raut wajah mereka memancarkan kegembiraan, seolah tak sabar untuk segera menjalani keindahan dan keunikan yang ditawarkan oleh pulau ini. Di dekat pantai ini, pemandu perjalanan kami yang penuh semangat yang sudah siap dengan briefing singkatnya dengan gaya bicaranya yang antusias dan informatif. Ia mulai memperkenalkan pulau ini, menceritakan sedikit sejarah dan keunikan yang ada di dalamnya. Suasana menjadi hidup ketika Iqbal menjelaskan berbagai aktivitas seru yang bisa dinikmati. Dan beginilah kondisi pantai di pulau ini, sungguh sangat memukau. Seperti yang bisa kamu lihat, air lautnya berwarna biru jernih, pasir pantainya putih bersih, dan suasananya begitu hidup dengan banyak wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan alamnya. Saya pun gak mau ketinggalan untuk merasakan keseruannya. Salah satu permainan yang saya coba adalah donut boat. Perahu yang berbentuk donat yang ditarik dengan kecepatan tinggi di atas air. Rasanya benar-benar menebarkan dan bikin ketagihan, kata si Iqbal. Mari kita coba. Saya juga sempat tanya soal seseorang, sama siapa aja dan teman ikut open trip. Terus penasaran juga gimana, seru nggak liburan di pulau ini? Sampai ke sini. Lumayan seru sih bang. Yang seru ya. Iya bang. Asik bang. Berapa orang mau gini bang? Teman-temannya. Kita 6 orang bang kesini. Ini sama teman-teman. Seperti yang kamu lihat, di pulau ini ternyata ada warung kecil yang cukup lengkap ya. Mereka menjual berbagai minuman, gorengan hangat, pop mie, dan sampai air kelapa yang masih segar. Suasananya santai banget, banyak pengunjung yang duduk di pohon ataupun di pinggir pantai, menikmati angin sepoi-sepoi sambil menyeruput minuman mereka. Saya pun ikut larut dalam suasananya, lalu memesan satu buah kelapa muda untuk menikmati pelan-pelan sambil melihat ombak dan menikmati momen tentang di tengah perjalanan open trip kali ini. Ini guys, kelapanya harganya 20.000 ya guys ya. Kita cari tempat buat nongki dulu. Nah, kita di sini. Ini harganya 20.000, jadi langsung dibayar aja guys ya. Ini kurang terlalu manis sih. Benar segar lah, murni ini. Ini kelapanya masih segar banget kelapa. Setelah menikmati segarnya air kelapa muda, rasanya belum lengkap kalau tidak ditemani sebatang rokok. Hisapan demi hisapan terasa nikmat, apalagi ditemani angin pantai yang sejuk dan pemandangan orang-orang yang duduk santai menikmati suasana. Setelah kelapa habis dan rokok tinggal puntung, saya pun bangkit dan berjalan pelan-pelan mengelilingi area pulau. Sambil menikmati suasana, saya menunggu teman-teman yang masih bersantai sebelum kami melanjutkan perjalanan menuju ke pulau yang berikutnya. Setelah puas menikmati suasana di pulau ini, kita pun bersama rombongan bersiap menuju ke perahu.
pulau berikutnya yang lebih bagus katanya dan gak kalah seru. Di tengah momen perpindahan itu ada kejadian lucu dari salah satu teman kita. Berikut ini cuplikannya. Setelah tawa karena kejadian lucu dari salah satu teman kita tadi, kami semua pun naik ke perahu dengan semangat baru. Angin sore pun mulai bertiup sejuk dan langit pun perlahan mulai berubah. Dan saya pun menjadi kapten dadakan dan siap menuju ke pulau yang berikutnya. Perjalanan kali ini memakan waktu sekitar 30 menit. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul jam 4 sore. Dalam hati, kami semua berharap bisa menyaksikan matahari terbenam yang sangat indah di pulau tujuan nanti. Mudah-mudahan cuaca bersahabat dan langit tetap cerah. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit, akhirnya kami tiba di pulau tujuan kami. Tapi berbeda dari sebelumnya, kali ini kami tidak langsung menjelajah ke dalam pulau. Kami hanya berada di pinggir pantai saja. Ternyata memang tujuan utama kami di sini adalah untuk menyelam dan menikmati keindahan bawah laut. Bukan sekedar berjalan-jalan di daratan. Dari atas kapal pemandangan pulau ini tampak begitu menenangkan. Garis pantainya terlihat bersih, pasir putih membentang, dan air lautnya sangat jernih bahkan dari kejauhan. Kami bisa melihat banyaknya terumbu karang di bawah permukaan. Angin laut bertiup pelan membawa suasana yang damai dan membuat siapapun ingin segera menyelam dan menyatu dengan alam. Setelah semuanya berkumpul, Iqbal pembantu open trip kami langsung mengadakan briefing singkat. Dengan suara yang jelas dan gaya yang khas, dia menjelaskan cara memakai kacamata selam dan selang pernapasan, termasuk area mana saja yang aman untuk diselami. Misalkan rambut nggak usah masuk ke dalam kan, jadi rambutnya di atasin dulu kan, agar airnya nggak masuk ke dalam kacamata kan. Jadi dia harus masuk semuanya kan. Jadi rambutnya nggak usah masuk ke dalam kacamata. Beberapa dari kami menyelam lebih dalam untuk melihat lebih dekat, sementara yang lain berenang santai di permukaan, menikmati pemandangan laut dari balik kacamata selam. Semua tampak larut dalam keindahan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Tapi tidak semua langsung turun ke air. Beberapa teman memilih tetap di atas perahu, duduk santai sambil menikmati angin sepoi-sepoi yang menyapu wajah. Dari atas kapal, laut tampak tenang dan warna langit mulai berubah. Sore hari perlahan berganti senja. Sinar matahari yang mulai turun menyinari permukaan laut, menciptakan kilauan yang memanjakan mata. Meskipun sebagian tertutup awan tipis, suasana matahari terbenam tetap terasa manis. Saya sendiri mengambil waktu untuk menikmati semuanya perlahan dan membiarkan angin laut membawa pikiran saya jauh dari rutinitas sehari-hari. Di hadapan saya terbentang pemandangan yang sangat luar biasa. Suara tawa teman-teman dan alam yang menyapa dengan kelembutan. Rasanya seperti menemukan potongan surga kecil di tengah perjalanan ini. Momen seperti ini terasa begitu berharga. Setelah berhari-hari padat pekerjaan yang hiruk-pikuk kota Jakarta, berada di tempat seperti ini benar-benar menjadi obat. Saya merasa tenang, bebas, dan penuh rasa syukur. Sore ini, di perahu ini, ditemani angin laut dan pemandangan alam. Saya merasa menyadari betapa indahnya dunia ini saat kita berhenti sejenak dan menikmatinya. Setelah seharian perjalanan laut, menyelam, dan menikmati indahnya pulau-pulau, akhirnya malam pun tiba. Kami semua berkumpul untuk makan malam bersama, menikmati hidangnya hangat sambil berbagi cerita. Sebagian penutup, ada sesi barbeque kecil yang membuat suasana malam semakin hangat dan akrab. Perut kenyang, hati tenang, tapi tubuh mulai terasa lelah. Saya pun memutuskan untuk beristirahat. Hari yang panjang dan menyenangkan ini akhirnya sampai di ujungnya. Selamat malam semuanya, sampai ketemu besok pagi. Selamat pagi guys. Jadi hari ini saya baru bangun, udah siap minum kopi. Terus kita nyundut dulu satu batang ya guys ya. Jadi kalau kopi itu harus ditemanin sama asap ya. Ini pagi-pagi saya sudah di dermaga ya. Ini dermaganya dermaga kecil. Kita ngeliatin ini matahari mau keluar. Sunrise itu. Oh ini lupa pakai ini.
Nah, pagi-pagi udah ditemani sama kopi dan air minum mineral. Menikmati sunrise. Wih, enak, bagus banget ya pagi-paginya. Tapi masih ketutupan sama awan sih. Nah, jadi kegiatan kita hari ini sekitar jam 8 nanti kita dapat makan lagi. Setelah dapat makan, terus jam 9 atau jam 10 kita pergi ke tempat penyu. Ya, toh ya? Tempat penyu ya? Nah, ke penangkaran penyu. Ya guys, ntar terus ikutin kita ya guys ya. Jadi buat open tripnya itu 2 hari 1 malam kemarin datang kita dari kapal Muara Angke nyampe ke Pulau Harapan ini gratis naik kapal, terus nyampe rumah, nyampe penginapan. Nah, setelah nyampe penginapan itu kita dapat makan 1 kali. Terus setelah dapat makan sekitar jam berapa kemarin, sekitar jam 3 lagi ya, sekitar jam 12-an ya, jam 12 apa jam 1-an, sekitar jam 1-an kita diajak ke pulau apa ya kemarin ya, ke pulau yang kecil di sono. Nah, di situ baru kita, di pulau itu ada 3 permainan, kayak ada jet ski, per orangnya tuh bayarnya 250.000 per orang. Terus kalau dipandu itu cuma 150.000. Nah, terus yang satu lagi ada banana, terus yang satu lagi ada donat. Itu per orangnya dikena tarif 50.000. Itu di luar dari open trip ya. Jadi kita bayarnya sendiri. Nah, setelah dari situ kemarin kita ke pulau yang satu yang ada karangnya, di situ kita diajak untuk menyelam. Kalau diajak untuk nyelam itu gratis ya, kecuali kita minta foto di dalam air. Jadi kalau buat kamu kesini, kamu harus bisa bawa SNCam sendiri ya. Jadi kamu bisa bikin video di bawah laut sendiri, bagus banget ya. Nah, buat kamu yang belum pernah kesini, ini dekat kok. Boleh itu ke daerah sini, yaitu Pulau Harapan. Masih di daerah Kepulauan Seribu. Nah, Sebelum kami berangkat ke penangkaran penyu, tentu saja kita isi tenaga dulu dengan sarapan pagi. Menu sederhana tapi nikmat, nasi goreng hangat, telur dadar, kerupuk, dan segelas teh manis yang pas buat mengawali pagi ini. jadi pagi ini sekarang pukul jam 8 lebih ya, jam 8 lewat 30. Kita akan ke tempat penangkaran penyunya. Jadi kita udah melewati dermaga yang kemarin kita datangi, yaitu Pulau Harapan. Nah, saya mau ajak teman-teman untuk ke penangkaran penyu ya. Jadi kalau kita untuk penangkaran penyu itu kita masuknya dibayar biaya 15.000 per orangnya. Jadi itu di luar dari open trip ya teman-teman ya. Di luar dari open trip. Oke guys, jadi kita sudah datang. Ini adalah tempat perahunya ya. Perahu kecil untuk kita ke tempat pulau yang terpencil, yaitu tempat penangkaran penyu ya. Nah, jadi ini yang ikut open trip teman-teman kita. Oke guys, jadi kita sudah berada di kapal ini ya. Jadi kita mulai ke tempat penangkaran penyu. Let's go. Pagi ini kami sudah bersiap di atas perahu bersama kapten kapal yang selalu tampak tenang dan berpengalaman. Dengan pakaian sederhana dan topi keren khas nelayan. Ia berdiri pas di depan saya, mengamati lautan luas seolah sudah menyatu dengan alam sekitarnya. Kami semua masih sedikit mengantuk, tapi udara pagi ini begitu segar, menyentuh kulit dengan lembut dan membawa aroma asin khas laut yang menenangkan. Laut nyaris terlihat sangat tenang, nyaris tanpa gelombang. Hanya riak-riak kecil yang bergerak perlahan di permukaan air.
Langit pagi ini tampak biru dan cerah, dihiasi gempulan awan putih dan menggantung lembut seperti kapas. Perpaduan warna ini menciptakan pemandangan yang begitu indah dan menenangkan. Kami semua duduk santai di atas perahu. Ada juga yang rebahan. Ada juga yang duduk di tepian sambil memandangi lautan lepas. Dan ada juga yang sibuk memotret suasana dengan kamera ponsel masing-masing. Beberapa teman mengobrol ringan sambil melempar candaan dan tawa. Sementara yang lain memilih diam menikmati momen dengan pemandangan kosong dari kejauhan. Saya sendiri duduk di sisi perahu membiarkan wajah saya terkena hembusan udara laut yang segar. Menikmati detik demi detik dengan perasaan tenang dan syukur. Perjalanan ini terasa sempurna, semua tampak tenang dan menyenangkan. Hingga tiba-tiba suasana berubah. Perahu yang kami tumpangi mendadak berguncang keras. Pruk, suara benturan membuat semua orang terdiam seketika. Kami saling menatap, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ternyata kapal menabrak batu karang yang tak terlihat dari permukaan. Mesin perahu pun langsung mati dan kami pun hanya bisa terombang-ambing mengikuti arus laut sekitar pulau. Namun kapten tetap tenang dan langsung sigap menghubungi bantuan lewat radio komunikasi. Walaupun perasaan khawatir sempat menyelinap, duduk diam di atas kapal yang berhenti di tengah laut memang bukan pengalaman yang biasa. Tapi di sisi lain ada keindahan juga, laut tetap tenang, angin tetap berhembus lembut, dan langit masih cerah. Kami berusaha melihat sisi positif dari momen tak terduga ini. Tak lama kemudian, bantuan pun datang. Sebuah perahu lain muncul dari kejauhan dan perlahan mendekat. Dengan tali yang diikat kuat, kapal kami pun mulai ditarik perlahan menuju tujuan selanjutnya, Pulau Penangkaran Penyu. Perjalanan pun kembali berlanjut, meskipun kali ini dengan perasaan campur aduk antara lega dan penasaran. Kami duduk kembali dan melanjutkan menikmati pemandangan sepanjang perjalanan, sambil membayangkan seperti apa Pulau Penangkaran Penyu yang akan kami kunjungi. Oke guys, jadi kita sudah datang di tempat ini ceritanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu. Nah, ini adalah tempat penangkaran penyu ya. Let's go. Nah, jadi kembali kita dulu. Jadi masuk 15.000 per orang ya. Go. Ini guysnya. Nah, terus masuknya ORP 15.000 ya guys. Nih, sama nih, uang pemandunya. Oke guys, jadi saya sudah masuk ya. Masalahnya saya sendiri nih. Mau mana nih? Gimana? Nah, ternyata di sini tempat penangkar penyunya. Oh, ini dia ini. Oh. Oh, ini anaknya nih. Anak penyu. Oke guys, setelah puas melihat penangkaran penyu dan menyaksikan langsung bagaimana tukik-tukik lucu itu dirawat dengan penuh perhatian, saya pun melanjutkan langkah kaki ke bagian lain dari pulau ini yang tak kalah menarik, yaitu hutan mangrove. Ya, di kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu ini ada jalur trekking kecil yang mengantar kita masuk ke dalam hutan Kalian boleh ke sini. yang tenang dan sejuk. Ada tempat santai juga. Nah, ini namanya kita lihat dulu nih. Ini namanya adalah Taman Nasional Kepulauan Seribu Jokalandro. Jadi ini kayak tanaman gitu, hutan nih, penuh peta ya. Nah, inilah kondisinya seperti ini. Oh, jadi buat kamu yang mau jalan-jalan sini juga ada ayunan. Nah, kamu bisa foto-foto juga sini juga bisa. Gimana guys? Cakep banget guys.
Oke guys, jadi kita sudah jalan-jalan semua dari Jakarta sampai ke Kepulauan Seribu yang sekarang kita tempati, yaitu tempat penangkaran penyu ya. Kira saya penangkaran penyunya gede gitu kan. Ternyata di dalam rumah gitu ada kolam kecil dan ada beberapa ekor penyu. Nah, tadi kan udah saya kasih lihat. Baiklah teman-teman, untuk videonya jalan-jalannya dari Kepulauan Seribu sampai ke Pulau Harapan semuanya udah kita saksikan bersama-sama ya. Untuk videonya cukup sampai di sini dulu ya. Semoga teman-teman suka dengan video ini, semoga teman-teman terhibur. Dan jika teman-teman punya rekomendasi untuk jalan-jalan ke tempat yang sangat cakep, bisa tulis di kolom deskripsi ya. Baiklah teman-teman, untuk videonya cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Oh ya, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Dan share juga ke teman-teman kalian semua ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.